Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma bika asbahna wa bika amsayna wa bika nahya wa bika namut wa bika nusbih. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Bapak Ibu jamaah salat Zuhur saling hadirin yang berbahagia Allah. Alhamdulillah rabbil alamin. Syukur kita karena nikmat Allah yang tiada tara. Insya Allah kita sedikit menjadi hamba Allah yang ibadah. Bagaimana tidak ibadah? Begitu bangun tidur saja, kita sudah berniat bangunnya karena hendak taat kepada Allah untuk sahur, kemudian sholat subuh, kemudian selama sehari penuh kita berniat untuk taat kepada Allah, menjalankan perintahnya yaitu ibadah puasa sampai nanti menjelang maghrib dilanjutkan dengan sisa, kemudian sampai tidur kembali. Tidak ada hari yang bangun tidur sampai tidur lagi dengan niat taat kepada Allah. Ini kalau tidak di bulan puasa mungkin akan sangat jarang dilakukan. Maka alhamdulillah kita bersyukur kita dipilih jadi hamba yang senantiasa taat kepada Allah. Semoga ini bisa kita pertahankan sampai kelak ketika Ramadan telah berakhir. Allahumma amin. Bapak Ibu yang berbahagia Allah, pada kajian yang kedua ini kami akan lanjutkan yang kemarin kita sudah mengkaji tentang hakikat puasa yang pertama, yaitu puasa adalah perintah untuk tidak melakukannya. Insya Allah dengan perintah ini kita diberi pelajaran untuk bisa mengendalikan diri, sehingga orang yang bisa mengendalikan diri seolah-olah ia bisa mengendalikan dunia. Sebaliknya, meskipun dia kaya, berilmu, hebat, tapi kalau tidak bisa mengendalikan diri, ia akan hancur pada dirinya sendiri. Maka pengendalian diri ini diajarkan ketika kita berpuasa, yang pada hakikatnya puasa adalah perintah untuk tidak melakukan. Yang kedua, hari ini kita akan bahas bahwa hakikat puasa adalah mengorbankan untuk mendapatkan yang lebih baik. Kira-kira kalau kita puasa apa yang kita korbankan? Kalau kita perhatikan korban itu berasal dari kata korban yang berarti berkorban, artinya berusaha untuk lebih dekat kepada Allah. Berkorban ini sudah diajarkan oleh Allah semenjak zaman Nabi Adam. Ketika Adam punya anak Qabil dan Habil, mereka diajarkan berkorban. Dan Qabil berkorban dengan hasil panen yang kurang begitu baik. Sedangkan Habil pandai dia berkorban dengan hasil ternak yang terbaik. Kita tahu di antara dua siapa yang korbannya diterima, yaitu di Habil, karena dia berkorban dengan barang yang terbaik, barang yang paling ia anggap penting bagi dirinya. Begitu juga kita diajarkan berkorban dalam puasa ini dengan sesuatu yang paling penting yang ada pada diri kita. Kira-kira apa? Apakah harta benda kita itu penting? Atau anak istri kita yang penting, yang harus kita korbankan? Ternyata itu tidak begitu penting. Yang paling penting bagi diri kita itu adalah keinginan kita, nafsu kita.
Maka ketika kita berpuasa, hakikatnya kita berkorban. Keinginan kita untuk makan kita korbankan dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah. Untuk minum juga demikian. Bahkan untuk berkumpul dengan istri atau suami itu kita korbankan karena menjalankan perintah Allah untuk lebih dekat kepada Allah. Pada hakikatnya puasa adalah pengorbanan untuk bisa mendapatkan yang lebih baik, yaitu karunia Allah, ridha Allah di dalam hidup kita. Ini penting sekali karena siapapun yang pandai berkorban akan pasti mendapatkan kehidupan yang lebih dekat, lebih baik. Jangankan berkorban kepada agama kita, kepada Allah Tuhan kita, berkorban kepada sesama saja. Orang Jawa kalau mengatakan wong ini rumahan, entengan, orang nasor, itu masyarakat suka kepada dia. Pasti akan menunjukkan dia pada posisi yang baik. Apalagi kita berkorban kepada Allah dalam rangka menaati perintah. Bukan suatu hal yang menjadikan diri kita lebih baik di sisi Allah. Bahkan akan diangkat derajat kita kepada derajat yang paling mulia di sisi Allah, yaitu la'allakum tattaqun. Karena derajat yang paling mulia di sisi Allah adalah inna akramakum indallahi atqakum. Yang kedua, pengorbanan juga mengajarkan kita kepada yang berikhlasan. Karena memang puasa itu adalah ibadah yang sir, ibadah yang rahasia. Barangkali hanya kita dan Allah yang tahu. Bahkan dalam hadis dikatakan asal muli wa ana aziz. Puasa itu untuk Allah dan aku sendiri yang akan memberikan balasannya. Ini pelajaran keikhlasan yang luar biasa. Kalau kita lihat bahwa sebenarnya kita diperintahkan itu untuk beribadah hanya dengan keikhlasan. Ini akan menjadikan kita lurus dalam beragama, sebagaimana dalam surat Al-Baqarah ayat 25. Wa umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahu-d-din wa yuqimus shalah wa yutuz zakata wa dzalika dinul qayyimah. Dan tidak diperintahkan kalian untuk beribadah dengan ikhlas, mendirikan sholat, menunaikan zakat, dan demikian itulah agama yang lurus. Maka keikhlasan ini menjadi hal yang paling penting yang bisa kita raih dengan pelajaran puasa ini. Bahkan para ulama mengatakan al-ikhlasu ruhul ibadah. Ikhlas itu adalah ruhnya ibadah. Sebanyak apapun kita beramal, beribadah, tapi kalau tidak disertai dengan keikhlasan, ibarat jasad tanpa ruh. Gandeng koyo apa, airnya uleng-ulengan, kalau tidak ada ruhnya, maka tidak ada orang yang mau, tidak ada gunanya. Maka pentingnya keikhlasan itu. Bahkan untuk menjadikan kita lebih bisa menjalankan keikhlasan, para ulama menggambarkan keikhlasan itu laksana musafir yang berjalan di padang pasir. Tidak terdengar langkahnya, tapi jelas terlihat jejaknya. Orang yang ikhlas kadang-kadang tidak diketahui oleh orang lain, tidak perlu didengar amalnya, karena dia yakin bahwa jejaknya pasti terlihat. Ada juga yang menggambarkan bahwa keikhlasan itu meskipun menahan beban yang sangat berat, bahkan tidak kelihatan diinjak-injak, tetapi tidak ada bangunan yang bisa tegak dan kokoh kecuali fondasinya kokoh. Meskipun kalau ada bangunan yang hebat, maka yang diuji adalah pemegahannya. Betapa hebat, betapa megah masih ini. Tapi tidak ada yang memberikan ujian kepada fondasinya, karena fondasinya terletak di dalam tanah. Keikhlasan juga harus kita mengerti. Kadang-kadang dalam hidup kita ini mungkin menanggung beban yang sangat berat, diinjak-injak, tidak pernah dipuji orang lain. Tetapi kita yakin kalau kita ikhlas, kita pasti akan kuat, bahkan
melemahkan fondasi kehidupan kita. Sebaliknya kalau tidak ikhlas, sebagus apapun bangunan, kalau fondasinya rapuh, ya pasti insya Allah akan roboh. Kita pernah dicontohkan ada orang yang sangat kaya, tinggalnya di apartemen, anaknya 3, tapi karena mungkin keikhlasan hidupnya atau dia memandang hidup ini sudah tidak ada keinginan lain, maka mereka berkhidmat menuju ke lantai paling atas, kemudian menjadikan diri sekeluarga. Ini karena mungkin tidak memandang keikhlasan hidup. Dia tidak yakin bahwa Allah itu tidak memberikan beban yang tidak mungkin ia sangka. Kalau ada seorang arsitek membangun gedung, kemudian dia tidak yakin bahwa fondasinya akan menyangga dengan kokoh gedung itu, pasti aneh sekali. Apalagi ini Allah menjadikan diri kita, memberi beban kita, pasti lebih hebat daripada seorang arsitek. Jika Allah bahkan mengatakan, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Seandainya itu dimiliki oleh keluarga tadi, mungkin tidak akan terjadi pada demikian. Ada yang menggambarkan keikhlasan itu. Kalau saya bermatematika, saya menggambarkan seperti angka 0. Kalau angka 0 itu diletakkan di depan bilangan, maka tidak akan ada maknanya. Kita punya angka 1, depannya kita kasih 0, 1, maka nilainya tetap 1. Meskipun diletakkan 5, 0, 0, 0, 1, angkanya juga nilainya tetap 1. Beda kalau diletakkan di belakang angka. 1 kasih 0 di belakangnya jadi 10. 0-nya 2 jadi 100, kalau 3 jadi 1000 dan seterusnya. Maka keikhlasan itu selayaknya kita letakkan ketika kita selesai beramal, sehingga ketika kita selesai beramal, kita tata hati kita tidak punya maksud lain kecuali hanya menghadap pada ridha Allah. Kalau kita letakkan di depan, kita tidak akan ada gunanya. Misalkan ada pembangunan masjid, kemudian saya akan menyumbang 100 juta. Kira-kira ada gunanya? Mungkin tidak ada manfaatnya karena masih akan, belum terjadi. Akan sangat berbeda kalau saya sudah menyumbang 100 juta. Maka keikhlasan itu semakin banyak kita letakkan setiap kali kita beramal, maka insya Allah semakin tinggi nilai kita beramal. Dan aneh kalau kita berniat kemudian mengatakan ikhlas tapi belum melakukannya, sangat aneh. Nah, Bapak Ibu yang kemudian, maka pelajaran yang kedua, hakikat puasa adalah mengorbankan untuk bisa mendapatkan yang lebih baik. Jadi mengajukan kepada Islam, bisa berempati, merasakan bagaimana penderitaan orang-orang, sehingga rasa keinginan kita, syahwat kita, nafsu kita korbankan untuk mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini untuk mengajarkan kita kepada keikhlasan. Karena ikhlas adalah ruhnya ibadah. Semoga hakikat puasa yang kedua ini bisa kita amalkan, kita catat, sehingga semakin hari semakin dekat kita menuju kepada Allah Subhanahu. Demikian mungkin yang saya sampaikan. Mohon maaf kalau ada kekurangan. Bila hidayah wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siapa yang mau tanda tangan? Itu gimana Topik? Ada. Nanti Pak Dan. الله ربي والإسلام ديني ومحمدا رسول الله.